Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak hal ya tentang editing pada objek natif. Jadi direct mesh editing lah istilahnya. Jadi kita kemarin sudah mencoba beberapa tools termasuk bevel, loop cut dan lain-lain gitu ya. Bevel, loop cut, kemudian apalagi ya kemarin ya, bevel, loop cut, extrude, dan berbagai tools yang lain. Nah, sekarang kita coba untuk memodelkan objek itu dengan menggunakan kurva. Jadi pemodelan kemarin salah satunya adalah menggunakan kurva. Kita akan coba melakukan itu. Nah, sekarang kita bikin project baru. Kita pakai contoh aja ya untuk biar lebih bisa memahaminya dengan mudah. Bikin project baru, dihapus nih yang kotak-kotaknya ini. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan modeling dengan kurva. Nah, di kurva ini ada istilahnya taper object, ada istilahnya bevel object. Nah, gimana sih cara kerjanya? Sekarang coba klik di layar sini, kemudian Shift A, curve, kemudian Bezier. Nah, kita nanti akan ketemu semacam garis kayak lintir kayak gini, garis lengkung kayak gini. Nah, kalau kita masuk ke edit mode, jadinya kayak kelabang, ada kaki-kakinya. Ini ciri-ciri khusus dari si Bezier. Dari kurva Bezier itu ciri-ciri khususnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba klik di sini. Di sini ada vertexnya. Jadi vertex bisa kita apain aja, sama seperti ketika kita menggunakan ini ya, direct mesh editing ya. Jadi kita bikin, jadi kurvanya di sini juga bisa digeser-geser. Kita pakai G, bisa G, X, atau Y, atau Z. Nah, itu bisa dilakukan. Ctrl Z. Oke, saya balikin ke posisi semula. Kemudian di sini ada semacam controller kayak gini. Ada semacam controller untuk menghandle ketajaman si objek, ketajaman si kurva ini kalau ketika dia berhubungan dengan vertex yang lain. Jadi ketajaman si vertex di sini antara sini dengan sini. Kalau pakai Corel, pernah pakai Corel mesti tahu cara pakainya. Kita klik di sini, kemudian kita pencet G. Nah, ini kalau kita gerak-gerakkan jadinya seperti ini. Atau mungkin ke X, atau mungkin ke Y, atau mungkin ke Z. Nah, itu bebas, terserah kebutuhan kita nanti. Nah, sekarang silahkan untuk bikin objek yang lain. Kita sudah punya garis ini, kemudian kita bikin satu lagi, cukup diduplikat aja, Shift D, kemudian saya geser ke sumbu Y. Nah, ini nanti saya mau jadiin taper object, tapi untuk lebih jelasnya seperti apa perilaku taper object, kita sambil jalan, kita praktekkan sambil jalan. Kemudian saya bikin satu lagi, Shift A, curve, circle. Kemudian saya geser ke sana, G, Y. Nah, di sini. Sorry, ini saya hapus dulu ya. X, kemudian delete. Ada yang lupa saya terangkan nih. Ini kalau kita masuk ke edit mode, dia bisa diekstrud, si vertex-vertex yang ada di sini bisa diekstrud seperti ketika kita melakukan extrude vertex di direct mesh editing. Nah, ini kita klik, kemudian kita bisa nambah panjang lagi nih.
Kalau misalkan ke sumbu Z jadinya gini, kalau ke sumbu Y jadinya gini, kalau ke sumbu X jadinya gini. Ini terserah kita saja nanti mau kayak gimana. Ini kita modelkan sekalian ya. Ctrl Z. Oke, selain extrude ada juga subdivide. Kalau subdivide gimana? Kita klik di sini, kemudian di sini, kemudian segmen, kemudian subdivide. Nah, nanti otomatis di antara dua vertex yang kita subdivide ini akan ada vertex yang lain. Kita pencet G, kemudian kita arahkan ke sumbu Y, GX, oke, GY, GX, 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 oke, GY. Nah, oke, kita bikin kayak gini misal. Kemudian kita ini ya, kita duplicate ya. Si ini Shift D. Ingat masuk sebelum diduplicate masuk ke ini dulu, ke object mode dulu. Kemudian kita geser ke sumbu Y misal begini. GY. Oke, sip. Mantap. Kita punya 3 kurva di sini. 1, 2, 3. Bedanya kurva sama objek biasa apa? Kalau kita masuk ke edit mode, kita klik masuk edit mode, nanti dia akan ada arah-arahnya seperti ini. Ada arah-arah, ada kakinya seperti ini. Kalau di objek biasa ya, misalkan circle ya. Coba kita bedain Shift A, kemudian mesh, kemudian circle. GX. Kita bandingkan. Jadi kalau di sini kita tap, kita masuk ke edit mode, jadinya vertex seperti ini, nggak ada kaki-kakinya. Kemudian balik ke object mode lagi, kemudian kita klik di sini, kita tap. Nah, bedanya sama yang circle bezier apa? Kalau bezier, objek bezier kurva, itu dia pasti bentuknya akan seperti ini. Nah, sekarang akan saya terangkan bagaimana cara kerja si bevel object dan si taper object ini. Pertama, kita klik di sini ya. Kalau kita pernah lihat pipa atau selang ya, bentuknya gimana? Kalau misalkan kita ini ya, kita lihat bentuknya, secara umum dia bentuknya seperti silinder. Seperti silinder, hanya di tengahnya itu bolong. Nah, di bagian selangnya itu ada tepi-tepinya kan. Nah, tepinya ini kita ambil istilahnya bevel object. Nah, kemudian yang panjang itu namanya si objek ininya tadi, si jalurnya tadi. Nah, sekarang kita klik di sini, kemudian kita masuk ke object data properties. Di sini biarkan saja 3D, kemudian kita masuk ke bagian geometri. Nah, di sini ada taper object, ada bevel object. Ingat, sekarang kita pilih yang bevel dulu. Bevel, kemudian ada object, kita klik, kemudian kita ambil Bezier circle. Tek. Nah, jadilah kayak gini. Jadi tepian-tepiannya berupa bentuknya akan lingkaran. Tepian-tepiannya itu. Bezier circle tadi yang mana? Bezier circle itu yang ini.
Jadi ini jadi referensi untuk membuat tepi si kurva yang ada di sini tadi. Kalau misalkan kita klik di sini, kemudian kita kita resize, kita scale. Nah, ini nanti akan ngikut. Nah, itulah cara kerja si bevel object. Jadi kita bikin jalur dulu tadi, jalurnya apa, kemudian kita klik masuk ke sini ya, object data properties, kemudian di bagian geometri, kemudian di bagian object. Di bagian bevel object. Kalau kita klik di sini ada pilihan tadi Bezier circle. Bezier circle itu yang ini tadi. Kemudian Bezier curve 001, Bezier curve 001 yang ini. Tapi kan gini ya, coba kita yang ambil yang ini. Bezier curve 001. Nah, jadinya tepinya bentuknya kayak gini. Dia akan ngikut, bukan lingkaran tertutup. Ini kalau kita scale, yang ini kita pencet S, jadinya nanti kayak gini. Oke, kita ambil yang ini tadi, kita hilangkan, kemudian kita ganti Bezier circle. Ingat, yang di sini adalah reference objeknya. Nah, sekarang kita bedakan dengan taper object. Taper object itu gimana cara kerjanya? Nah, tadi kan kita udah bikin ini sama bikin ini ya. Ini saya sekali lagi. Oke. Nah, cara kerja taper object itu silahkan coba diklik di sini. Kemudian kita ganti taper objectnya jadi Bezier curve. Nah, nanti si diameternya, si diameter objek di ini ya, objek referensinya ini akan akan menyesuaikan dengan si taper object ini. Akan menyesuaikan dengan si taper object. Jadi taper object ini fungsinya nanti untuk mengubah diameter. Kalau kita ganti di sini ya. Kalau kita gantinya di sini nanti bentuknya akan kayak gitu. Tapi kalau si taper object cara pakainya gini. Kita pilih taper objectnya, kemudian kita tab, kita ganti-ganti nih. Kita klik, kemudian kita geser-geser coba. G. Nah, perilakunya berubah ya. Bisa dilihat ya. GX, GY. Kemudian ini kalau kita geser ke bawah gimana? G, X, Z. Kalau misalkan kita geser-geser G, nah kayak gini. G, kita balikin lagi ya. Jadi ini nanti akan diameternya ini akan menyesuaikan dengan ini. Bevel object tadi untuk bentuk ininya, untuk bentuk tepian objeknya, kemudian taper object untuk referensi diameter untuk tiap ininya, tiap segmennya nanti. Nanti silahkan coba dibentuk-bentuk sendiri. Mungkin ada yang di ini tuh GY. Nah, mungkin mau dibentuk kayak gini terserah, atau mungkin dibentuk kayak gimana. Kalau masih kurang puas mungkin bisa di subdivide, nanti klik kemudian segmen subdivide. Nah, terus misalkan digeser ke sana, digeser ke kiri, yang ini digeser ke belakang.
kemudian ini digeser ke depan GY. GY. Oke, sehingga nanti bisa bentuknya kayak gini. Dan yang perlu diingat adalah typer object dan bevel object itu yang bisa jadi referensi hanya kurva. Jadi kita misalkan bikin objek lingkaran ini nggak bisa jadi referensi karena ini bukan kurva tapi mesh. Kalau kurva seperti ini kurva, ini adalah mesh. Jadi kalau kita pencet klik di sini ya, kemudian kita mencet di typer object, nggak akan ketemu si mesh itu. Si mesh itu nggak akan pernah ketemu. Coba misalkan gini, kita pengen bentuknya ini bukan kayak gini tapi bentuknya adalah bintang. Si tepi-tepiannya itu mungkin bentuknya nanti diganti kayak bintang. Nah, caranya gimana? Kan di sini kan kalau kita milih shift A kemudian mesh kemudian curve, di sini kan nggak ada ini ya, nggak ada bentuk bintang ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari opsi yang berikutnya. Ini lingkaran kita hapus dulu ya, yang ini marai nggak enak dilihat, bikin nggak enak dilihat. Oke, terus shift A, kita pencet circle. Pak, lah kok circle? Kan apa namanya, dia kan mesh, harusnya kan nggak bisa jadi bevel ya, tapi bisa mesh itu bisa dikonvert jadi curve. Begitu juga sebaliknya, kurva bisa dikonvert jadi mesh. Nah, caranya gimana? Silahkan ini dulu kita ubah ini dulu ya, tek bintang bentuknya kayak gimana ya, segi berapa sih? 8 gini kali ya. Oke, kemudian coba kita geser GX ke atas, kemudian kita tab, seleksi semua A, kemudian masuk ke select, checker deselect. Oke, kemudian kita scale S, oh ini bukan bintang shuriken. Oke, enggak apa-apa. Nah, kita sekarang punya bentuk kayak gini. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya menjadi kurva? Nah, kita masuk ini ya. Oh, bukan di sini ternyata. Oke, kita masuk ke object mode, kemudian kita pilih object, kemudian convert to. Convert to di sini ada kurva to mesh, ada kurva dari mesh, curve from mesh, kemudian ada mesh from curve. Beda ya. Kalau curve from mesh itu kita bikin curve dari mesh. Kemudian mesh from curve itu kebalikannya. Kita bikin mesh dari kurva. Lah, ini yang kita butuhkan apa? Karena kita punya mesh, kemudian kita ingin jadiin jadi kurva, berarti milihnya yang atas. Ini nggak usah kita pedulikan dulu. Kita klik, tek. Nah, jadilah si objek yang tadinya kurva ini tadi, yang tadinya mesh tadi kita jadikan kurva. Nah, sekarang coba masuk ke edit mode. Tek. Beda kan?
ada kayak gini-gini ya, ada kayak kaki-kakinya gini ya. Nah, sekarang kalau nggak percaya ini udah jadi mesh, kita klik di sini. Kemudian kita pilih misalkan bebas bevel atau taper. Cuman kalau karena saya tujuannya adalah mengubah tepian bentuk tepiannya, maka kita pilih ke bevel. Klik bevel, kemudian yang tadi namanya adalah circle. Nah, jadinya kayak gini. Oke, sudah paham ya sampai di sini ya. Misal ini kita scale, nah jadinya kayak gini nanti objeknya. Jadi yang perlu diingat adalah bevel objek dan taper objek ini yang bisa dijadiin reference adalah sesama curve. Jadi dua-duanya harus curve. Yang jadi alurnya tadi curve, yang jadi bevel objeknya juga curve, yang jadi taper objek juga ini juga curve. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang gini. Kita kan udah punya objek kayak gini nih. Ini kita masih menyebutnya sebagai curve. Kenapa? Karena kita kalau masuk ke sini, kalau kita edit mode, ini kita gerak-gerakin masih nurut ini ya, masih nurut jalurnya. Kemudian kalau misalkan si bevel objeknya kita scale, dia masih nurut. Kemudian taper objeknya kita scale, bukan kita scale, kita ganti-ganti, dia juga tetap akan nurut. Nah, sekarang gimana caranya biar dia jadi mesh, biar si ini jadi mesh. Nah, kalau tadi curve from mesh, sekarang kita bisa balik mesh from curve. Kita klik di sini, kemudian objek, kemudian kita pilih convert to mesh from curve. Oke, si objek jalurnya tadi sudah berubah jadi kayak gini. Jadi ketika kita masuk ke edit mode, nah dia bentuknya sudah berupa mesh object, sama kayak objek natif. Jadi kita ngeditnya udah nggak bisa kayak tadi tuh, nggak bisa kita select ini kemudian kita geser select salah satu vertex di kurvanya kemudian kita geser-geser, tapi kita di sini mainnya udah di vertex per surface objeknya. Oke, misal ya. Nah, jadinya kayak gini. Udah nggak bisa kayak tadi. Fungsinya buat apa? Kok enak-enak sudah pakai curve, sudah pakai mesh, terus kemudian kok dadak dijadiin, sudah enak-enak pakai curve, kok dadak dijadiin ke mesh. Nah, misalkan kita pengen menggabungkan dua objek atau lebih, itu kita kita jadiin satu kesatuan gitu ya. Nah, itu kita butuhnya sesama mesh. Oke, paham ya? Jadi kita butuhnya sesama mesh. Dua-duanya harus mesh objek. Oke, kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang bisa ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan aja. Ini untuk part 1, nanti kita kasih contoh bagaimana cara penggunaan yang tepat itu di part 2. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.